mengenai bagaimana adil terhadap sampah. Saya persilahkan Mas Anam. Ya, terima kasih Mbak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat semuanya. Ya, saya mungkin juga share screen. Ini mungkin saya juga senang sekali ya karena banyak pengalaman yang sudah dibagikan dari Bu Dokter dan Kang Aang ini luar biasa sekali, dari Ekobrik dan juga pengomposan di rumah sakit, karena kebetulan lagi, jadi sampai komentarnya ini bukan rumah sakit, ini rumah sehat katanya. Ya, luar biasa. Jadi mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja dalam perspektif permaculture, karena permaculture itu punya prinsip zero waste ya, di dalam jadi memang salah satu prinsip di dalam permaculture ada 12 prinsip, ada salah satu prinsipnya zero waste. Tapi yang perlu kita catat dulu pertama adalah bahwa yang disebut sampah itu ya memang hanya manusia yang membuat sampah. Tadi Kang Aang sudah cerita bagaimana pohon itu regeneratif ya. Jadi bijinya menjadi tumbuhan baru, kotorannya limbah daunnya menjadi kompos, menjadi pupuk, dan akhirnya menjadi bertumbuh. Jadi berbeda dengan manusia itu yang dengan industrinya apalagi itu menghasilkan sampah. Jadi hanya di alam ini, di seluruh jagat raya yang luas ini hanya manusia yang menghasilkan sampah. Tidak ada, jadi konsep sampah itu apa? Nah ini perlu kita diskusikan. Nah ini ada mungkin sudah disampaikan tadi bahwa kita Indonesia ini juga salah satu kontributor sampah terbesar, ya 64 juta ton sampah per tahun. Di DKI saja 6.500 sampai 7.000 ton per hari yang ditumpuk di Candi Tebang. 50-60% sampah rumah tangga dan 15%-nya tidak bisa diolah. Artinya 85% itu bisa dibuat menjadi kompos yang seperti dilakukan oleh Bu Dokter. Nah, yang karena dia ditumpuk di sana akhirnya menjadi tidak saja meracuni tanah tapi juga meracuni udara dan iklim secara global. Ini ada satu video mungkin 2 menit saja hanya untuk mengingatkan pada kita supaya kita tahu bahwa jangan-jangan itu adalah punya saya itu yang menjadikan si tadi sedikit Kang Aang sudah tunjukkan beberapa foto. Ini ada video seekor penyu yang ditemukan di laut yang kesulitan bernafas karena di hidungnya ternyata ada sesuatu yang menyumbat, dan ini sedang diupayakan diambil apa yang menyumbat di hidungnya si penyu ini. Tadinya dikira ada material apa gitu yang menyumbat, jadi coba dicabut gitu. Dikira ada cacing ya yang menyumbat, ternyata bukan cacing. Jadi karena tidak yakin itu apa, jadi dicoba dipotong saja nanti supaya mengurangi. Jadi dipotong kemudian dikasih yodium biar pendarahannya tidak terus terjadi, dan setelah dilihat ternyata itu adalah sedotan plastik. Setelah diperhatikan apa yang dari potongan yang masuk ke hidungnya penyu ternyata adalah sedotan plastik. Akhirnya mereka berkeputusan untuk mengambil semua yang masih tersisa di hidungnya itu sampai akhirnya bisa terbebas dari plastik yang menyedot itu, dan sangat panjang ya. Jadi itu adalah contoh yang mungkin saja kita nggak tahu, jangan-jangan itu punya saya atau punya teman-teman di sini yang lupa ya karena merasa sudah beli
minuman, es teh atau apa, kemudian pakai sedotan plastik, kemudian sampai akhirnya ke laut, dan penyu ini kan jalan dan kemudian tertanam di situ. Jadi kalau kita bertanya, jadi dosa siapa ini, dosa yang merusak ini? Nah, jangan-jangan kita, itu kan kita kan nggak tahu, karena kita begitu ignore, kita sangat tidak peduli, kita sangat sudahlah, sudah dibuang plastik, toh saya sudah membayar bapak tukang sampah di rumah, iuran di komplek gitu misalnya, ya, seolah aman. Jadi sampah itu tidak pernah hanya yang dilakukan itu tidak pernah yang disebut membuang sampah pada tempatnya itu tidak ada. Yang ada adalah memindah sampah yang akhirnya menjadi bencana bagi alam ini. Oke, jadi saya kembalikan lagi kepada permaculture. Permaculture itu punya 12 prinsip. Kita hari ini tidak membahas semua prinsip-prinsip itu, ada 12 diantaranya itu, salah satunya adalah prinsip no waste. Jadi disebut no waste itu atau tidak ada sampah karena sampah sendiri itu adalah karya manusia. Oleh karena itu bagaimana kita dalam kehidupan itu tidak seperti alam, itu tidak membuat sampah. Caranya adalah dengan menghargai dan mendayagunakan semua sumber daya yang tersedia, maka tidak menjadi sampah. Seperti yang dilakukan oleh Bu Suhartini tadi, Bu Dokter, dipilah, kemudian ternyata, jadi kalau rumah sakit itu tidak punya sistem untuk bisa memanfaatkan apa yang menjadi output dari rumah sakit tersebut, maka itu menjadi sampah. Nah, dengan dipilah, maka ada sebagian yang bisa di output itu yang bisa diolah, kemudian menjadi kompos. Nah, sedangkan yang plastik bisa diolah misalnya dengan eco-brick. Jadi harus ada sebuah mekanisme supaya ada yang ngolahnya. Nah, lebih baik kalau seperti yang tadi tujuannya eco-brick, sama sekali adalah semuanya adalah organik dan semua menjadi, sehingga kemudian prosesnya adalah proses regeneratif, proses yang selalu bertumbuh. Nah, contoh di sini ikon yang sering digambarkan di permaculture adalah cacing, karena cacing ini adalah ikon yang menggambarkan pendaur ulang yang sangat efektif. Dia mengkonsumsi output yang tidak dibutuhkan oleh sebuah sistem, misalnya rumah sakit, misalnya rumah tangga dan sebagainya, tetapi dia mengubahnya menjadi kompos yang disebut casting atau worm casting atau misalnya worm kompos gitu. Cacing yang kompos yang diproduksi dari limbahnya cacing, karena dia mendaur ulang limbah dari rumah atau dan sebagainya, dan itu yang kemudian dalam bahasa tadi disampaikan cradle to cradle itu sebagai upcycle, jadi yang selalu bertumbuh. Nah, nilai-nilai yang ada di sini adalah karena sebetulnya tadi berkaitan dengan konsep tentang sampah, bahwa hanya manusia yang membuat sampah, itu karena manusia itu berlebih-lebihan. Jadi ketika semua, karena gini, alam itu diciptakan oleh Allah, itu semua dalam kadar dan ukuran tertentu. Surat Al-Furqan ayat 2. Semuanya itu dalam ukuran. Ketika semuanya itu berlebihan, itu menjadi keburukan. Artinya ketika ada output yang berlebih dan tidak ada sistem untuk mendesainnya, desain yang tidak bisa mengatasinya, maka itu menjadi keburukan. Nah, sampah itu adalah penanda kita berlebih. Jadi ketika kita masih memproduksi sampah di rumah, itu berarti kita berlebih. Berlebih itu ada 3 hal di dalam Islam itu. Yang pertama ada yang namanya mubadzir, sesuatu yang sia-sia, dan itu disebut sebagai temannya setan. Israf itu berlebihan. Berlebihan itu misalnya kebutuhan kita baju 10, punya 20 gitu, sehingga hanya menumpuk di lemari. Itu juga termasuk bagian dari israf atau berlebihan. Punya mobil banyak, punya kendaraan banyak, tapi punya rumah besar tapi kosong, itu adalah juga berlebihan. Dan yang ketiga adalah karena berlebihannya itu juga mungkin disebabkan karena tamak atau serakah. Nah, 3 hal ini itu menjadi penanda. Nah, harapannya adalah kita menjadi adil. Itu bagaimana bersikap proporsional, meletakkan sesuatu dan melakukan sesuatu sesuai kadar ukurannya secara proporsional. Di sini perlu ada prinsip diri, itu untuk di dalam Islam diajarkan mengenai berhenti sebelum kenyang. Artinya qanaah, menentukan aku cukupnya segini. Jadi cukup diri itu, jadi puas itu ditentukan pada cukup dirinya itu. Nah, kalau tamak tidak ada yang namanya tamak, keserakahan tidak ada puasnya.
selalu ingin nambah, selalu ingin nambah. Jadi bahkan kenyang aja masih ingin nambah. Jadi itu adalah ini kaitannya dengan Ramadan untuk merenungi bahwa mengapa kita perlu berpuasa untuk tahu batas diri kita sejauh mana dan untuk bersikap puas dengan apa yang kita miliki. Di permaculture juga ada istilah "a stitch in time saves nine". Itu kurang lebih itu bagaimana mendayagunakan tepat suatu fungsi pada ruang dan waktu yang tepat untuk agar tidak terjadi pemborosan atau berlebihan. Pemborosan dan berlebihan adalah yang memunculkan sampah. Jadi sejak awal perlu ada desain di rumah, dimanapun ya, di rumah sakit dan sebagainya, untuk tidak memunculkan sampah. Jadi dari mulai belanjanya, konsumsinya, penganggarannya, dan lain sebagainya, dan sistem-sistem desainnya itu memungkinkan sampah. Berarti artinya rumah yang ideal itu ya tidak ada tempat sampahnya. Gitu. Kalau tadi ekobrik terbaik adalah ketika tidak ada ekobrik baru. Gitu. Nah, kalau rumah terbaik ya tidak ada tempat sampahnya karena tidak ada yang perlu ditampung dalam tempat sampah. Yang ada misalnya komposter. Komposter bukan tempat sampah. Komposter adalah mengurai apa yang output dari rumah yang bisa menjadi suatu bahan organik yang menjadi tempat tumbuhnya kehidupan. Apakah itu mikroba, apakah itu tanaman, apakah juga mungkin maggot dan lain sebagainya di sana. Apakah itu cacing. Jadi itu. Berikutnya adalah waste not, want not. Jadi kalau tidak mau itu menjadi sampah, ya jangan diinginkan, artinya jangan dikonsumsi, jangan dibeli. Artinya kadang kita merasa, oh saya punya uang, jadi kadang ya udah beli aja, padahal tidak dibutuhkan. Jadi kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi seolah-olah kalau nggak apa-apa lah. Jadi kalau ketika kita punya banyak berkelimpahan itu seolah-olah kalau kita membeli itu ya nggak masalah. Tapi akibatnya menjadi sampah. Jadi akhirnya ketika menjadi sampah menjadi masalah. Jadi mungkin kalau kita tidak menginginkan ada sampah, ya sebaiknya kita menentukan batas diri kira-kira butuhnya seberapa. Kira-kira begitu. Nah, banyak sekali aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan untuk bebas dari sampah ini. Ya, pertama tentu saja adalah bagaimana kita punya kecakapan yang baik, dan ini seringkali dilupakan oleh banyak orang di Indonesia, itu untuk memelihara dan memperbaiki barang-barang yang kita punya untuk yang ketika kondisinya mungkin kurang baik atau rusak. Kalau kita punya barang dan kita mau merawatnya dengan baik, maka umurnya akan lebih panjang. Ketika dia umurnya lebih panjang, toh biasanya juga ada kemungkinan rusak, kita bisa memperbaiki sehingga tidak perlu membeli barang yang baru. Tetapi kita menyadari bahwa barang-barang produksi yang diproduksi massal, misalnya HP, itu memang dirancang sedemikian dulu, dia diproduksi sangat massal sehingga murah, tetapi didesain untuk tidak bertahan lama. Jadi caranya adalah aplikasi-aplikasi di HP misalnya, itu pasti harus diupdate, yang teknologinya juga diupdate supaya tampak sekali HP kita jadi kok jelek ya, sudah nggak bisa nih, memorinya udah penuh, jadi cari memori yang lebih besar. Nggak bisa nih, aplikasinya sudah 5G, kemarin 4G, harus ganti HP. Jadi memang didesain, industri itu mendesain supaya kita selalu memproduksi sampah. Nah ini itu yang istilahnya design to obsolete. Jadi memang didesain untuk rusak. Ada suatu cerita menarik, seorang pekerja grafis ya, dia punya printer di Rusia. Suatu hari printernya itu tidak bisa ngeprint. Akhirnya dia coba perbaiki, tidak bisa. Akhirnya dia mencari orang yang bisa memperbaiki. Ketika dia datang ke tempat reparasi, katakanlah printer itu harganya 600.000. Ketika direparasi, berapa Pak ongkos reparasinya? 500.000. Beli aja baru aja Pak, reparasinya aja 500.000. 600.000 Bapak bisa beli versi yang lebih baru dari printer ini, lebih canggih, warnanya lebih banyak dan sebagainya. Enggak, dia tidak mau. Dan akhirnya terus-menerus, akhirnya ada satu orang yang tukang oprek yang tahu. Jadi caranya itu boardnya printernya itu dicopot, dilepas dengan blower ya, kemudian dipasang kembali. Jadi kayak di reset, ternyata masih bisa jalan. Jadi memang si produsen printer merancang supaya
beli baru dan beli baru, karena dia akan selalu mengeluarkan seri baru. Jadi memang dirancang misalnya umurnya 2 tahun atau 2,5 tahun gitu, pasti rusak. Gitu. Memang didesain untuk obsolete. Ini problem. Nah ini yang kemudian harus secara bijak kita menentukan pilihan untuk kebutuhan kita. Dan tentu saja berkaitan dengan yang pertama untuk bisa merawat dan mengoprek itu tadi. Dengan perawatan rutin dan perbaikan sehari kita bisa mengingati barang-barang itu selama dengan rentang hidup yang lebih panjang. Sehingga harapan Kang Aang tadi supaya tidak ada ekobrik baru bisa terwujud. Kita memerlukan ruang belajar. Maka secara komunitas pula kita juga perlu ada untuk ruang belajar bersama untuk bisa ngoprek-ngoprek itu. Ini luar biasa menarik karena itu bisa dilakukan misalnya di Kuba. Kuba kalau kita ke Kuba mobilnya itu mobil kuno semuanya. Tapi luar biasa karena dia diembargo oleh Amerika, tidak ada barang masuk, tidak ada mobil masuk, akhirnya dia berupaya masyarakat itu memperbaiki apa yang kuno-kuno itu tetap berfungsi dan tetap up to date gitu. Jadi akhirnya mereka bisa bertahan dengan apa yang ada walaupun di embargo. Jadi sebetulnya embargo dan lain sebagainya itu termasuk pandemi itu harus dilihat positifnya kadang. Kalau kita misalnya di embargo, mungkin malah lebih baik. Jangan-jangan kita nggak perlu lagi konsumsi HP baru. Korea Utara baik-baik saja dengan teknologinya gitu. Banyak orang bahagia di Korea Utara. Di mana? Kita gambaran kita kan seolah-olah Korea Utara itu jahat. Gitu. Jadi ini kita harus bongkar dulu. Jangan-jangan tidak gitu. Kemudian di Bhutan misalnya yang indeks kebahagiaannya tinggi, tapi secara ekonomi ini tidak begitu tinggi, tapi kebahagiaan ada di sana. Makanya mereka punya indeks kebahagiaan di negara Bhutan. Nah, ini yang perlu di Indonesia ini yang perlu dikembangkan lah untuk bisa mencari alternatif degrowth-nya itu, alternatif untuk tidak hanya mengikuti pandangan hidup pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau pemerintah kita nggak usah tunggu lah. Nah, kita bisa merancang secara komunitas itu misalnya membuat repair cafe untuk saling bertukar, agar barang-barang itu bisa hidupnya lebih lama, make things last, jadi misalnya baju sobek dijahit lagi dan sebagainya, mengurangi sampah, akses ke semuanya gitu supaya bisa bertukar. Jadi kita bisa saja barang-barang yang tidak kita butuhkan, memang kita sudah tidak butuhkan, misalnya saja mainan anak-anak misalnya. Atau alat-alat anak-anak dulu anak-anak punya mainan dari plastik atau apalah misalnya, kita bisa dengan sharing dengan yang lain yang punya anak kecil gitu. Terus saling berbagi untuk memperbaiki alat supaya hidupnya panjang, membangun komunitas. Nah, ini perlu dibangun secara holistik ya. Jadi tidak saja tadi Bu Suhartini dengan mengolah yang organiknya, Kang Aang yang non organiknya, yang plastiknya, tetapi ini bagaimana menjadi satu komunitas untuk yang ada saja juga bisa dipertahan lebih lama dan saling berbagi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini beberapa hal juga yang bisa kita lakukan. Misalnya ini yang mungkin pengalaman saja. Seperti saya kalau pergi kemana-mana biasanya bawa bekal makan dari rumah dan minum juga dari rumah. Walaupun wadahnya masih plastik ya. Itu karena sudah lama punya gitu, jadi nggak apa-apa. Paling tidak supaya kita tidak tergoda membeli aqua atau air minum dalam kemasan gitu. Kan bisa di ekobrik, enggak kan tujuan ekobrik bukan itu gitu. Jadi paling tidak itu. Terus menghargai apa yang kita miliki dan menggunakannya selama mungkin dengan perawatan yang rutin. Jadi apa kita hargailah HP walaupun kayaknya kuno, ya kita hargai kita kebutuhannya apa sih gitu kan, kita nggak perlu macam-macam. Memperbaiki yang rusak atau kurang berfungsi. Jadi yang ada kita perbaiki biar tetap bisa fungsi, tidak jadi mubazir. Gitu. Mendaya gunakan daun rontok tadi sudah, dengan kompos, mengompos di rumah, membeli baju pantas pakai. Kalau kita masih memang perlu baju, apakah bisa, saya pernah mau ke Australia misalnya, akhirnya karena saya punya teman yang sering ke luar negeri, dan dia sudah tidak ke luar negeri lagi, ya sudah saya beli aja bajunya gitu, karena saya membutuhkan baju hangat misalnya, karena di tropis saya tidak perlu. Nah, kalau sudah tidak perlu ya saya bisa berikan ke orang lain. Jadi lebih baik menggunakan yang sudah, jadi supaya tidak harus membeli yang baru lah. Apalagi di Lebaran ini
Nah, ini menarik karena Ramadan ini saya sempat dulu itu berpikir memang Ramadan ini inflasi tinggi karena belanja lebih besar, belanja makan lebih tinggi, belanja pakaian, belanja sebagainya. Padahal kita mungkin tidak terlalu butuh baju baru, dan saya memang mentradisikan untuk anak-anak saya tidak Lebaran baju baru, enggak selalu begitu. Baju aja seringnya anak saya dapat baju bekas dari kakak sepupunya yang sudah besar dan sebagainya, kita minta aja. Saya sendiri juga biasanya kalau kaos dikasih orang gitu. Kalau baju, karena saya nggak punya baju, saya sempat beli karena harus ada beberapa pertemuan formal yang saya harus menggunakan baju. Aslinya saya nggak punya baju, tapi saya beli 2 atau 3 lah biar ada gitu, dan itu lebih dari cukup kalau 3 itu. Menggunakan kayu bekas untuk perbaikan rumah. Jadi kalau kita ya cari yang kayu-kayu bekas kan masih bisa dipakai, yang umurnya lebih panjang, atau material-material lainnya. Pengawet alami, misalnya kita lemari esnya buat lemari es yang non listrik gitu, yang cukup sejuk tapi bisa mengawet, dan menggunakan pengawet alami misalnya asap cair untuk bahan makanan kita supaya tidak menggunakan yang kimia. Yang lainnya minimalkan penggunaan bahan-bahan non organik, plastik, kaca, kain sintetik ya. Jadi kalau baju sekarang ada alternatif, misalnya yang dari serat bambu dan sebagainya, mungkin bisa jadi alternatif, tetapi lebih baik menggunakan apa yang ada walaupun itu sintetik dan bekas, supaya tadi itu menggunakan barang lama supaya lebih panjang gitu. Sampai dia yang betul-betul tidak bisa digunakan lagi, yang mungkin bisa didaur ulang menjadi bentuk lain gitu, sampai terus gitu. Sebisa mungkin, karena sudah terlanjur ada gitu. Jadi supaya tidak menolak semua jenis plastik sekali pakai. Nah, ini kalau ini harus tegas memang, karena memang ya tadi itu, kalau kita mau belanja apa, bawa tas sendiri, bawa supaya tidak ada kresek lagi. Kalau memang kadang pengen minum jus di suatu tempat gitu ya, kalau enggak ya bawa gelas sendiri, bawa sedotan sendiri gitu kalau mau pakai sedotan. Bisa gitu. Walaupun sekarang ada sedotan dari stainless, itu kan juga pada akhirnya akan jadi masalah, jadi sampah juga. Nah, kalau saya memang tidak terlalu senang dengan sedotan ya, langsung minum begitu. Tapi gelasnya bawa sendiri. Terus mengembangkan komunitas berbagi, membuat bisa komunitas berbagi itu barang-barang yang memang kita sudah nggak perlukan, kita bisa bagikan ke tetangga, ke teman, ke saudara, atau juga misalnya membuat komunitas gitu. Karena kadang dikira gina kamu ya, kayaknya dikira kita nggak bisa beli ya Pak. Nah, harus sama-sama tahu lah. Contohnya kasih ke saya pasti terima. Saya nggak akan malu dengan baju-baju bekas. Berbagi pengalaman, berbagi buku belajar, buku-buku juga sama. Kadang kita punya anak-anak kan kalau belajar perlu buku-buku yang memang kan buku itu kertasnya kadang kan dari penebangan hutan, belum dia ada sintetisnya juga, jadi masalah juga. Jadi akhirnya ya sudah, tapi kita perlu pendidikan untuk anak-anak, jadi saya kadang beli juga. Nah, itu bagaimana di-share ke yang lain, atau menggunakan buku orang lain sudah tidak dipakai, buku anak-anak itu yang sudah, karena dia sudah dewasa kan nggak perlu belajar matematika dasar lah misalnya, ya itu kan bisa di-share dengan yang lain. Dan banyak lagi ya, saya kira yang bisa kita lakukan. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, bagaimana kita berpergian, barang-barang yang kita miliki di rumah, bagaimana kita membelanjakan uang kita, dan lain-lain. Itu perlu kita sadari semuanya, karena kalau kita tidak menyadari dan kita ignorance jadi ignorant, ya itu akan masalahnya tidak hanya pada diri kita, tapi juga alam, juga tetangga, juga saudara, bahkan seluruh jagat raya ini punya terdampak oleh itu. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anam. Jadi adil terhadap sampah ini. Terdengar suara saya? Ya, terdengar, Mbak. Ya, jadi dari materi tadi mungkin kita bisa menyimpulkan ya bahwa adil terhadap sampah ini dalam perspektif Ramadan itu bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk
proporsional dalam mensikapi apa yang kita miliki dan apa yang kita konsumsi, sehingga tidak terjadi kemubaziran atau sampah seperti itu.